Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Nadia Vlog. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya datang ke Taiwan untuk menjadi TKW ya teman-teman. Banyak yang menanyakan dari teman-teman yang di Indonesia, bagaimana sih jadi TKW untuk bahasa. Jadi bahasa menurut saya nomor 2 ya teman-teman. Yang penting niat dan bisa bekerja, karena di sini pekerjaan itu seperti di rumah teman-teman. Di sini pekerjaan untuk TKW Taiwan, jaga lansia ataupun jaga anak-anak ataupun bersih-bersih ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya bahasa nomor 2. Yang penting kita bisa kosakata. Dan di sini orang Taiwan ya, nggak terlalu jarang sih majikan yang menomorsatukan bahasa. Yang saya tahu majikan di sini yang penting kita bersungguh-sungguh bekerja teman-teman. Karena di sini majikan bisa mengasih tahu memberitahu kita bahasa isyarat teman-teman. Jadi tapi memang tidak semua majikan menerima kita dengan kekurangan bahasa kita ya teman-teman. Semua tergantung nasib masing-masing dan tergantung majikan kalian ya. Saya mau memberitahu pengalaman saya sewaktu saya masih di penampungan dan sampai saat ini ya teman-teman. Awal saya kesini, saya benar-benar tidak tahu pekerjaan, ataupun kalau pekerjaan untuk sehari-hari karena saya ibu rumah tangga jadi saya bisa. Tapi kalau untuk kerja jaga orang tua gitu, ikut orang, saya tidak pernah ya teman-teman. Dan semua saya niatkan di hati saya, insya Allah saya bisa. Dan alhamdulillah teman-teman, semasa di penampungan bahasa juga saya itu kurang baik teman-teman ya. Saya tuh orangnya lupaan teman-teman, jadi ya wajar aja karena saya udah punya anak 2 dan sudah banyak pikiran yang selalu ke anak gitu teman-teman. Karena waktu saya di penampungan, saya meninggalkan anak saya umur 1 tahun lebih ya teman-teman. Jadi pikiran saya itu ke rumah aja gitu teman-teman. Nah, waktu di PT saya belajar kosakata teman-teman. Kosakata itu dan pertama saya di PT di penampungan, Lose di PT itu mengajarkan guru Taiwan ya untuk kosakata. Dan kosakata pun saya menghafalkan itu nggak semuanya teman-teman. Menghafalkan kosakata itu hanya 10 kata seperti sayuran, buah-buahan, pokoknya kata kerja 10 kata. Dan itu pun saya lupaan. Jadi kalau seperti ini saya bisa, maksudnya sama temen gitu, saling lempar pertanyaan gitu bisa. Tapi giliran ke depan, misal disuruh sama losenya untuk pertanyaan, misal losenya kasih pertanyaan, itu saya bener-bener nggak bisa nggak bisa jawab. Bisa 1, 2, 3, tapi nggak tahu pikiran saya tuh lemot teman-teman kalau untuk menghafal gitu. Jadi saya ikutin alurnya saja gitu. Nah, sampai dibilang sama Lose saya tuh nggak pernah bekerja ya gitu ya. Memang saya nggak pernah bekerja, jadi ya
saya nggak masukin hati. Memang kenyataannya saya itu nggak pernah bekerja teman-teman. Saya bekerja itu dulu waktu masih gadis itu jaga toko baju teman-teman. Jadi kalau untuk pengalaman rumah tangga itu kerja sama orang tuh nggak pernah. Jadi ya untuk close-nya sama marketing tahu karena ya saya nggak pengalaman. Tapi saya selalu sabar teman-teman. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih di Taiwan. Nah waktu belajar bahasa itu juga ada di penampungan itu ujian ya teman-teman. Ujian pun saya mencontek sama teman-teman yang sekitar. Jadi malah saya itu kosakata itu saya tulis di meja teman-teman. Jadi kayak apa? Kayak sekolah SD dulu, zaman dulu itu kalau mau ulangan ditulis di meja gitu. Aku kayak gitu teman-teman. Jadi kosakata misal pertanyaan sebutkan kosakata sayuran apa bobon, aku udah ditulis di meja teman-teman 10 gitu. Jadi begitu teman-teman cara saya belajar di penampungan. Dan sempat saya itu lupa semuanya, itu kosakata semua itu lupa karena saking lamanya saya di penampungan teman-teman. Saya interview pertama itu dari rombongan saya ke Jakarta itu rombongan kan misal untuk penampungan dari daerah asal daerah gitu kan ada 5 orang 7 orang gitu. Nah dari 7 orang itu 5 orang itu saya yang pertama teman-teman waktu interview itu sama majikan. Terus tapi belum rezeki saya teman-teman, saya belum diterima. Jadi saya nunggu lagi berbulan-bulan dan akhirnya saya interview lagi. Ya interview ya saya ya sedikit bohong ya teman-teman, karena saya nggak pengalaman juga. Dan bahasa pun saya tuh gelepotan. Nah pokoknya ya saya bilang sama ini saya bisa bekerja, kalau soal bahasa memang saya kurang. Saya tuh jujur sama majikan yang pas saya interview itu teman-teman. Terus bulan karena lama di penampungan ya semua lupa semua. Terus saya juga PKL juga kan jadi lupa semua. Sampai suatu hari itu yang PKL itu suruh maju ke depan satu persatu. Tapi giliran saya tuh nggak suruh ke depan teman-teman. Jadi saya nggak dipanggil, alhamdulillah. Buat cewo-ceso itu cewo-ceso aku tuh bener-bener ngeblank karena kelamaan di PT teman-teman. Aduh. Dan alhamdulillah ya teman-teman, bakat kesabaran saya, proses demi proses saya sampai di sini. Dan di sini pun saya bahasa itu benar-benar hancur teman-teman. Majikan saya tuh untuk berbicara sama saya tuh pakai translate teman-teman, pakai aplikasi. Nah di situ majikan saya tuh memberi keterangan pekerjaan tuh dari pagi sampai malam gitu. Nah dia tuh di ini sama translate teman-teman. Jadi ya saya maksud gitu. Alhamdulillah majikan juga sabar. Dan untuk yang saya jaga kakek, dia juga ngerti saya nggak bisa bahasa. Jadi setiap saya melakukan membantu dia selalu mengasih tahu dengan bahasa isyarat teman-teman. Begitupun sama nenek juga. Kebetulan nenek itu masih sehat ya teman-teman. Jadi bisa kebantu juga dari nenek untuk pekerjaan. Dia memberi bahasa isyarat. Misal mencuci kangkung, nah dia bilang si cai, nenek bilangnya si, terus kayak sayuran tuh dikasih tahu ini gitu. Jadi saya ngerti gitu. Dan kebetulan juga kakek saya itu masih sehat, jadi terus selalu sama saya tuh selalu ngajakin ngobrol gitu. Jadi kayak saya juga selalu tanya-tanya
dulunya gimana gitu. Jadi bahasanya saya lancar itu dari kakek saya waktu kakek saya masih sehat itu. Jadi kayak di taman gitu saya selalu berbicara sama dia, saling jawab menjawab gitu teman-teman. Dia bertanya sama saya juga bertanya sama beliau. Jadi ya alhamdulillah sampai 1 tahun bahasa saya alhamdulillah lumayan lumayan tahu kayak majikan. Tapi majikan saya juga masih menggunakan translate teman-teman, karena dia nggak tahu kalau saya sudah bisa bahasa gitu. Jadi intinya teman-teman di sini itu untuk pekerja jaga lansia atau jaga anak-anak, bersih-bersih itu kayak bahasa itu kalau menurut saya nomor 2. Yang penting kita bisa bekerja gitu teman-teman. Ya semua itu tergantung juga majikan teman-teman, majikan mau ngajarin kita apa enggak. Tapi ya memang resiko majikan ya teman-teman, karena ya tahulah misal mereka orang untuk bahasa Indonesia pasti ya enggak semuanya harus bisa, dan mereka juga harus karena mereka mengambil TKW dari Indonesia, ya mereka harus ada perjuangan untuk kita itu yang tidak bisa bahasa gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan takut ya teman-teman. Yang penting semua itu niat kita ya teman-teman untuk bekerja di sini ya teman-teman. Pokoknya pinter-pinter kita ngambil hati dan kita harus patuhi aturan majikan ya teman-teman, selagi peraturan itu yang baik. Oke, terima kasih teman-teman. Itu pengalaman dari saya untuk bahasa ya, nomor 2 kalau buat saya ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video saya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe-nya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye Kang. Bye bye.